Pada sehat ya? Sehat-sehat Kakak. Alhamdulillah sehat. Berarti kalau di NTT sekarang jam berapa tuh, Kak? Jam 10 ya? Kalau di sini sudah jam 9:13. Wow, udah jam 9. Jam 9:13, Kak. Oh, siap. Baik, kakak-kakak semua, saya mohon izin ya untuk memandu kelas kita hari ini. Perkenalkan, saya Nurholik ya, Ahmad Nurholik dari Akira Training Coaching Center. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Muhammad Satria. Wah, ini tidak diragukan lagi dengan experience-nya, dengan pengalamannya yang sudah lebih dari 15 tahun ya menjadi seorang public speaker. Dan pada malam hari ini kakak semua dan bapak ibu sekalian, kita akan belajar tentang gimana sih caranya ngomong tuh enak gitu ya. Jadi nggak belibet, nggak kadang kan kalau kita awal-awal bicara di depan umum ya, itu kadang gemeteran, terus ngomong kadang nggak jelas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Satria agar bicara teratur dan nggak belibet ketika berbicara di depan umum. Ya insya Allah bersama dengan Kak Muhammad Satria, beliau adalah seorang jurnalis ya dan juga broadcaster. Beliau berpengalaman di radio dan juga TVRI. Beliau juga sebagai seorang profesional MC dan tadi yang sudah saya sampaikan beliau sudah 15 tahun memiliki pengalaman sebagai seorang public speaker. Baik, assalamualaikum Kak Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ada ini Kak, ada apa namanya? HP-nya kayaknya deket ya? Ada apa? Suaranya mantul soalnya. Suaranya mantul. Storing. Apa itu ya? Storing. Kalau sekarang gimana? Masih Kak, masih. Masih ya? Oke, udah suka. Udah Kak, udah. Sebentar. Udah ya, udah lumayan ya? Udah Kak. Oke. Baik, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Satria. Cek Kak Satria, suaranya belum masuk. Halo Kak Satria. Waduh, malah keluar ya. Baik, kakak dan bapak ibu semua, izin. Kak Satrianya sedang kesulitan sinyal sepertinya. Wah, ini ada juga ya beberapa yang tidak asing sepertinya di sini. Sudah wajah-wajah lama mengikuti kelas-kelas public speaking kita. Jadi by the way, kakak-kakak dan bapak ibu yang baru pertama kali ikut kelas di Akira. Jadi insya Allah di Akira akan ada ya kelas-kelas free yang itu bisa diakses oleh siapapun dan juga sifatnya adalah untuk sama-sama belajar dan juga sama-sama sharing. Kak Satria sudah masuk?
Oke, Kak Satria sudah masuk kembali. Ya, mohon maaf semuanya. Ini maklum, nama juga laptopnya bukan punya saya. Resa sendiri nih laptopnya tadi ya. Ini sebenarnya punya adik. Laptop saya sudah almarhum, belum ada gantinya. Baik, salam kenal semuanya. Saya ulang lagi sedikit ya perkenalan tadi, walaupun sudah dikenalkan mungkin sama Kak Holik. Nama saya Muhammad Satria, biasa dipanggil Satria. Tadi sudah di awal dibacakan sedikit CV saya terkait dengan ya mungkin bisa dibilang pengalaman saya. Jadi sedikit cerita 15 tahun di dunia apa ya saya sebutnya kepenyiaran ataupun juga broadcasting itu 5 tahun di radio dan 10 tahun sampai sekarang itu saya di televisi. Jadi ya kalau di total ya kurang lebih sekitar 15 tahun ya. Nah, di kesempatan kali ini ya, mungkin seperti disampaikan oleh Kak Holik, kita lebih banyak sharing aja. Karena nih kalau saya lihat juga pesertanya ada orang-orang lama juga ya di kelas atau batch sebelumnya. Ada Pak Dedi Hartono, apa kabarnya Pak Dedi? Ketemu lagi ya pada kesempatan kali ini. Kemudian saya menyapa kalau nggak salah ada Mas Henry juga ya, yang juga sempat kita ngobrol-ngobrol dalam di chat waktu itu ya, di chat di Zoom juga terkait dengan berbagi mengenai apa masalah apa tuh kemarin tuh ya voice over ya, suara voice over, suaranya nggak bening, kurang maksimal ya. Waduh sebentar, inilah ya kalau laptop pinjaman punya adik sih sebenarnya. Oke. Kalau saya pakai headset nanti kayak waktu sebelumnya lagi di kelas pertama katanya suara saya kayak robot. Sekarang gimana? Lebih baik atau sama aja? Kalau Sudah di lebih saya jelas ya, Kak? suaranya bagus. Oke, baik. Terus siapa lagi ya? Oh, saya ingin menyapa siapa lagi ya di kelas batch sebelumnya, di batch pertama yang saya sempat baca namanya waktu itu ada Mas Henry ya, terus ada Pak Dedi Hartono, terus Pak siapa lagi ada nggak di sini ya? Saya agak kurang hafal sih waktu itu orang-orang namanya baca sekilas-sekilas saja ya. Tapi cuman saya ingat ada Pak Dedi Hartono yang cukup aktif di hampir semua kelas tampaknya dengan geng bapak-bapak yang lainnya ya. Seru kalau nyimak Pak Dedi Hartono dan juga kawan-kawan yang lain yang juga semangat di setiap kelas. Ini menunjukkan bahwa usia itu sebenarnya tidak berpengaruh ya terhadap kita, apakah kita ingin bersemangat dalam menimba ilmu itu sebenarnya tidak memandang usia, mau tua muda ataupun siapapun juga kalau dia mempunyai jiwa ataupun juga semangat untuk menimba ilmu ya pastinya juga akan sikapnya juga akan sikap muda. Oh ya, itu ada Ibu Siti Nurbaya, kata Pak Dedi Hartono, kemudian juga ada Mbak Wahyu dan kawan-kawannya. Pokoknya semuanya yang di batch pertama kemarin di kelas public speaking, kita berjumpa lagi di kesempatan malam hari ini. Ya sebenarnya tidak banyak sih yang ingin saya sharing pada kesempatan malam hari ini karena hampir semuanya ini sudah ada yang sudah pernah menerima materi yang saya sampaikan, atau mungkin dia lebih enak aja mungkin kita sharing atau juga tanya jawab nih dari rekan-rekan yang sudah pernah diikut batch 1. Bagaimana nih setelah beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, apakah sudah ada ya mungkin semacam perubahan ataupun juga hal yang diterapkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya dari saya ya, sebenarnya dari coach-coach yang lainnya, dari pertama yang diawali dari Coach Hengki terkait dengan mengenai masalah mental, kemudian juga dari Coach Eli terkait dengan gaya-gaya hipnoterapinya ataupun juga bagaimana sih kita mengawali suatu pembukaan dengan tips-tips ataupun juga hal-hal yang disampaikan seperti apa agar kita bisa membuat audiens ataupun juga orang yang memperhatikan kita bisa lebih fokus dan sebagainya dengan ilmu hipnoterapinya. Kemudian juga ada Coach Trifty yang tampaknya seru kali. Kemarin ini saya sempat ikut di kelas terakhirnya, terutama bapak-bapaknya nih sangat fokus sekali nih ketika Coach Trifty itu memberikan materinya.
Nanti ketemu lagi di batch 2 kalau ada yang masih ikut. Walaupun ya mungkin kalau mau ikut lagi, ya sebenarnya materinya mungkin yang disampaikan juga akan nggak jauh beda ya dengan batch sebelumnya. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit seperti itu. Baik. Ya mungkin saya gimana? Ada yang mau menyampaikan? Ya, sambil menunggu mungkin yang lain ingin berbagi atau juga sharing, saya ingin sedikit sharing juga terkait dengan masalah bagaimana sih berbicara yang enak, ngomong teratur dan sebagainya. Sebenarnya hal tersebut ya, berbicara yang enak atau juga ngomong yang teratur itu adalah bagian dari komunikasi efektif. Dalam batch pertama di kelas public speaking yang saya sampaikan, jadi dalam berbicara atau juga kita menyampaikan suatu hal agar komunikasi yang kita sampaikan tersebut efektif atau sampai dengan baik kepada audiens atau juga pendengar kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini sedikit bocoran yang akan didapatkan pada batch 2 nanti ya, yaitu ada yang namanya, ada yang masih ingat Pak Dedi atau yang lainnya, 3 hal yang menyangkut terkait dengan komunikasi efektif. Tadi Pak Dedi udah raise hand, boleh Pak Dedi Hartono silakan. 3 hal itu apa aja sih Pak Dedi Hartono? Saat ini saya kosongkan gelas lagi, Mas. Kosongkan gelas, baik, siap. Oh, di sini. Baik, kalau begitu saya ingatkan kembali. Nah, jadi 3 hal agar komunikasi kita tersebut efektif, ada yang namanya kata-kata yang pertama, itu menampung atau mempunyai persentase sebesar 7%. Kemudian ada yang namanya intonasi, itu ada sebesar 38% dan sisanya itu adalah body language. Nah, ketiga hal itu apabila kita satu padukan akan tercipta ke 100%-an dalam hal berkomunikasi sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi efektif. Sebenarnya itu kuncinya ada 3, kata-kata, intonasi, dan body language atau bahasa tubuh seperti itu. Ya sebenarnya hal tersebut sering kita lihat atau juga kita dapati ya mengenai 3 hal tersebut. Kalau kita memperhatikan para pembicara-pembicara yang ada, bagaimana kita memperhatikan coba deh dari segi mereka berbicara. Ketika mereka berbicara, kata-kata yang disampaikan itu seperti apa. Kemudian cara penyampaian juga kita lihat intonasinya. Kadang ada beberapa kalimat atau ada ketika dia menyampaikan suatu hal, kalimatnya menggebu-gebu. Kemudian ada yang tiba-tiba dia low, merendah gitu kan. Ketika menyampaikan ada kata-kata yang mungkin sedikit perlu peresapan lebih dalam sehingga dia menurunkan suaranya dia. Kemudian ada yang tone-nya yang standar atau biasa saja. Dan ditambah lagi ketika dia menyampaikan dengan bahasa tubuhnya itu dengan ketika dia menyampaikan dengan hal nada yang semangat, gesturnya juga dengan bentukan yang semangat, mungkin dengan mengapalkan tangan atau seperti apa ya. Dengan intinya ketiga hal tersebut adalah suatu hal yang akan membentuk kita agar komunikasi yang kita sampaikan itu bisa lebih efektif. Nah, dari ketiga hal tersebut, kalau saya nanti pada batch 2 nanti dalam kelas public speaking akan lebih fokus kepada mengenai masa intonasi. Intonasi ini juga sebenarnya saya juga masih terus pelajari sampai saat ini ya terkait dengan hal tersebut karena ya mungkin seperti yang pernah saya sharing ataupun juga berbagi di kelas sebelumnya, saya sangat tertarik dan ingin mendalami saat ini terkait dengan voice over. Voice over ini kalau melihat saat ini, tren saat ini juga sepertinya lagi naik. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu ataupun juga kenal voice over ini sudah sejak lama. Voice over itu apa sih? Kalau memperhatikan televisi melihat iklan, kan ada suara-suaranya yang segala macam unik ya, seperti itu. Nah itulah biasanya voice over. Talent-talent seperti itu yang ternyata memiliki suara seperti itu tidak semua orang bisa dilatih, namun akan berbeda hasilnya dengan orang yang sudah mempunyai bakat. Begini ya, jadi suara-suara yang seperti itu, mungkin suara orang yang memiliki suara bass yang khas, bahkan seorang penyanyi pun juga ada kekhasan sendiri, walaupun mereka mungkin bisa mencapai suatu nada tertentu, tapi mereka ada kekhasan sendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa dilatih. Misalnya ada seorang penyanyi A, dia ingin meniru seorang penyanyi B dengan sebenarnya ringtone mereka berbeda. Si penyanyi A mungkin lebih tinggi, yang B suaranya ya cenderung yang lebih bass ataupun juga rendah.
Ya penyaji B ini bisa saja dia berlatih untuk mencapai tone seperti A. Dan juga begitu sebaliknya. Namun hal tersebut mungkin tidak akan sesempurna kalau dibandingkan dengan mereka yang memang sudah dasar ataupun juga basic atau mungkin bakatnya itu adalah memang di situ seperti itu. Gambarannya seperti itu terkait dengan masalah voice over ataupun juga intonasi ya. Saya memang kalau bicara tentang public speaking terutama masalah intonasi, ngomong enak dan sebagainya, nanti saya akan lebih banyak bicara pengalaman saya di dunia broadcasting ataupun juga kepenyiaran ya. Sesekali saya lebih banyak fokus di situ. Jadi mungkin jangan heran apabila nanti bahasa-bahasa saya mungkin ataupun juga penyampaian saya mungkin akan lebih banyak dikaitkan ke masalah broadcasting ataupun juga kepenyiaran karena memang itu bidang saya. Dibandingkan dengan mungkin kalau bicara secara mengisi kelas-kelas seperti itu mengisi menjadi seorang trainer dan sebagainya sangat jarang saya lakukan. Pernah dulu sekali mengisi hal tersebut, tapi memang fokus ataupun juga lebih banyak kegiatan saya adalah di depan layar televisi saat ini. Begitu. Mungkin itu sebagai awalan. Kita lebih banyak sharing ataupun juga diskusi aja deh pada malam hari ini kalau ada yang ingin ditanyakan. Gambarannya itu tadi ya, bahwa di kelas public speaking ini kita akan lebih menekankan bagaimana agar komunikasi kita tuh bisa lebih efektif, makanya materinya terbagi menjadi beberapa yang sebenarnya dari materi-materi disampaikan tersebut mencakup ketiga hal tadi yang saya sampaikan agar komunikasi yang kita sampaikan itu efektif, yaitu masalah kata-kata, kemudian juga masalah intonasi dan body language. Begitu. Kalau untuk saya akan lebih fokus kepada masalah intonasi. Kak Holik, silakan dipandu saja. Baik, terima kasih Kak Satria. Wah, sangat luar biasa sekali ya terkait dengan ilmu-ilmu yang itu membuat public speaking itu lebih berisi lagi ya. Yang pertama tadi dengan kata-kata, yang kedua dengan apa tadi Kak? Saya sudah lupa. Intonasi, dan yang ketiga adalah dengan body language. Oh ya Kak, ini kan kita tadi di awal ya, di tema kita bagaimana ngomong itu nggak belibet. Kita kan sering lihat Kak Satria nih kalau lagi siaran di TVRI ya, di TV itu ngomongnya lancar gitu, enak gitu kalau ngomong. Nah itu kuncinya Kak, atau apa sih tips yang bisa kita pelajari nih dari Kak Satria terkait dengan kalau ngomong itu nggak belibet gitu, nggak gagap gitu Kak ketika ngomong. Ini yang saya sharing kebiasaan ataupun juga hal yang sering saya lakukan ya, baik itu untuk kalau untuk televisi jelas kita ada yang namanya skrip ya, kemudian kalau untuk MC juga ada, kita juga buat skrip dan sebagainya, dan kalau mengisi materi ataupun juga presentasi atau bahkan mungkin mengisi training juga sebenarnya juga kita melakukan hal tersebut. Apa itu? Yaitu menulis. Menulis apa yang ingin kita sampaikan. Itu sebenarnya sebagai tips, baik itu sebagai seorang pemula atau bahkan juga seorang expert pun juga terkadang masih membutuhkan hal tersebut. Kebiasaan saya yang saya lakukan ketika akan memandu suatu acara di televisi itu ya, saya adalah seorang pembaca berita. Seorang pembaca berita juga berdasarkan skrip ya. Jadi artinya ada naskah-naskah berita yang sudah disiapkan, itu ditulis. Mungkin kalau di TV-TV yang lain ya, di stasiun TV yang lain, baik itu swasta ataupun juga pokoknya TV stasiun yang lain itu mungkin skrip atau bahasa di televisi itu teleprompter itu sudah dituliskan atau ada timnya sendiri. Nah, tapi kalau di stasiun saya itu penyiarnya yang menuliskan sendiri. Jadi naskah berita yang sudah ada itu mereka yang ketik sendiri di teleprompter, sekalian sebagai bentuk latihan mereka juga untuk bagaimana cara membacakan atau juga membawakannya ketika di depan TV nanti. Kalau ketika memandu sebuah acara dalam suatu MC juga saya menuliskan skrip juga. Skripnya tapi tentunya skripnya untuk MC ya, bagaimana memandu acara, misalnya acara formal dari awal saya tulis, bahkan saya sampai detail sebenarnya dari bagaimana sih saya mengucapkan salam, apa kata-kata yang saya ucapkan itu saya tulis.
dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang kami hormati Bapak ini bla 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 segala macam dan sebagainya, itu saya tulis. Dan apa lagi ya? Ketika Anda akan presentasi pun juga di depan kelas, mungkin sebagai seorang guru ataupun juga dosen, atau sebagai seorang trainer juga ketika akan menyampaikan sebuah training, itu secara tidak sadar ataupun juga mungkin Anda juga lakukan, yaitu adalah menulis ya, entah itu dengan bentuk slide presentasi yang Anda siapkan, itu kan bahasa lainnya dari menulis. Kemudian hal poin-poinnya akan Anda sampaikan, itu Anda tuliskan ataupun juga Anda siapkan slide-nya dan sebagainya. Jadi salah satu kunci untuk bisa kita bicara ataupun juga ngomong yang teratur, itu adalah menulis. Tampaknya hal tersebut tidak bisa lepas dari dunia seorang public speaker. Begitu, dari menulis tersebut, nanti ya dia baru bisa mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau sudah terbiasa, lama-kelamaan mungkin tulisan yang Anda tuliskan yang tadinya secara detail dari kata-katanya Assalamualaikum, bla 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 dan sebagainya, ketika Anda mungkin sudah terbiasa mengisi atau juga membawakan acara tersebut atau juga mengisi training, presentasi di depan orang, ataupun juga mengajar, skrip-skrip tersebut mungkin nanti hanya bertulis kata-kata yang intinya poin-poin saja, poin-poin yang ingin Anda sampaikan. Jadi Anda tahu maksudnya keteraturan apa yang ingin Anda sampaikan pada tahap ini, pada menit sekian dan sebagainya. Itu kan ketika Anda sudah terbiasa hal tersebut, itu yang tadinya detail, itu mungkin nanti akan tertulis ya cuman poin-poin aja, kata-kata misalnya pembukaan. Anda mungkin karena sudah terbiasa itu tadi ya, jadi tinggal nyambung Anda melihat seperti itu, karena udah terbiasa jadi Anda sudah paham ngomongnya begini bla 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 sebagainya. Begitu. Kalau dari saya pengalaman atau juga hal yang sudah pernah saya lakukan dan saya dapatkan seperti itu. Berawal dari menulis apa yang ingin Anda sampaikan, itu adalah suatu pembelajaran untuk bisa ngomong yang teratur tanpa belibet. Begitu. Baik, terima kasih Kak Satria. Baik Bapak Ibu, karena kita sesinya sharing ya, bukan materi secara keseluruhan, maka dipersilahkan bagi yang mau bertanya atau sharing, boleh raise hand dulu atau enggak bisa langsung di unmute mikrofonnya. Ini Coach Hengki mana ya, Coach Hengki ya? Biasanya dia nongol. Belum masuk kayaknya nih Kak. Masuk. Oke. Ya mau Ada? silakan buat yang ingin bertanya nih. Ini ada yang masih pakai seragam, ini masih kerja ngantor atau gimana? Ada Ini Pak, habis dari Zoom kelas. Oh, siap. Apa nih Kak Eki Tias Nurulia mau nanya atau gimana nih? Enggak. Oh, enggak. Boleh Bapak Ibu dan kakak-kakak yang lain? Atau mungkin alumni kelas kita juga boleh ya? Boleh. Nah, itu alumni-alumni itu yang ingin menyampaikan mungkin apa yang sudah didapat atau apa yang sudah diterapkan dari ilmu yang sudah diberikan oleh masing-masing coach mungkin. Boleh? Bapak Ibu dipersilahkan. Jangan malu-malu. Saya Kak, izin bertanya Kak. Boleh, silakan. Boleh Bu Sri ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini Coach yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Coach Satria bilang bahwa salah satu hal agar komunikasi efektif itu yaitu intonasi, yaitu sebesar 38%. Coach Satria, apakah masih ada Kak Nurholik? Iya, masih Bu, masih. Ya, masih ada. Ini saya Masih. Oh iya, setelah di layar dulu ya, tiba-tiba hilang di layar.
Iya ya. Ya. Izin off dulu Kan, sebentar. salah satu hal yang berpengaruh gitu ya dalam komunikasi efektif itu adalah intonasi sebesar 38%. Nah, yang ingin saya tanyakan kan memang masing-masing orang itu memiliki nada suara yang berbeda-beda. Ada yang memang sudah secara fitrahnya memang sebentar. Ada yang sudah secara fitrahnya memang memiliki suara yang enak didengar gitu ya, khususnya mungkin yang MC yang ternama gitu. Nah, tapi ada banyak juga yang memang suaranya biasa gitu, ya pas-pasan lah. Tapi ya kita juga tetap harus bersyukur ya atas anugerah yang kita miliki ya berupa suara. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah intonasi itu bisa membuat suara seseorang itu sedikit berbeda gitu. Mungkin kan kalau kita mendengar suara kita dengan orang lain yang mendengar suara kita bisa jadi berbeda. Karena saya sendiri pernah gitu ketika rekaman suara sendiri, perasaan mendengar suara sendiri itu seperti ini. Tapi ketika kita mendengar rekaman kita kok beda ya gitu, kayak suara bukan seperti yang kita dengar. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah dengan intonasi itu ya bisa memperbaiki nada suara seseorang? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sri Lestari. Pertanyaan yang cukup menarik dan sebenarnya itu akan banyak dibahas di kelas kita nantinya ya, terkait dengan bagaimana sih melatih suara itu agar bisa mencapai intonasi tertentu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itu memang sebuah hal yang ini terkait dengan tadi Mbak Sri menanyakan, Coach, kenapa ya ketika saya merekam suara saya dengarkan kok berbeda dari apa yang saya dengar selama ini. Itu ternyata memang ada ilmunya sebenarnya secara biologinya ataupun juga secara ininya. Memang nada suara kita yang kita dengarkan selama ini ya, yang kita rasa suara kita tuh sebenarnya seperti ini kalau menurut kita ya, itu ternyata memang berbeda dengan yang ditangkap oleh orang lain yang mendengarkan suara kita. Itu saya agak lupa secara ilmunya seperti apa penjelasan. Gambarnya seperti itu. Memang seperti itu. Saya sendiri juga mengalami hal itu. Jadi sedikit kaget. Kok selama ini saya kalau ngomong sendiri, dengar sendiri suara saya tanpa direkam, suara saya itu kan seharusnya seperti ini. Tapi ketika saya merekam suara saya, kok tiba-tiba suara saya begini ya ternyata ya. Tapi sebenarnya suara asli kita tuh ya yang direkam itu atau yang didengar orang lain itu secara gambarnya seperti itu. Tapi kalau untuk secara teorinya ada hal tersebut dibahas, tapi saya agak lupa tentang apa. Jadi sebenarnya suara asli kita itu suara yang orang lain dengar ataupun juga suara di rekaman kita. Yang suara yang kita dengar, suara kita sendiri yang kita dengar itu sebenarnya terpengaruh oleh apa gitu ya. Saya agak lupa nih. Kalau ada yang bisa berbagi di sini yang tahu ataupun juga paham mengenai hal tersebut mungkin bisa berbagi. Memang ada benarnya bahwa suara yang kita keluarkan tuh berbeda dengan yang didengar orang lain ataupun juga secara rekaman itu memang benar adanya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana bisa melatih ini seperti suara saya ini cempreng loh. Kalau ngomong tuh kayaknya nggak enak didengar. Hal tersebut bisa dilatih. Seperti yang saya katakan tadi, hal tersebut bisa dilatih. Cuman memang mungkin tidak akan sesempurna seperti orang yang memang sudah ada bakat atau juga memiliki basicnya seperti itu. Hal tersebut bisa dilatih. Ada latihan-latihannya yang dilakukan tahapannya. Dan ini lebih kepada masalah pernafasan sih sebenarnya. Latihannya berawal dari melatih pernafasan. Karena memang sebenarnya suara yang kita keluarkan itu kan ya adalah karena ada istilahnya rongga suara juga yang kita keluarkan ya, intinya dengan udara dan sebagainya berhubungan dengan hal tersebut. Jadi memang yang banyak dilatih itu adalah masalah pernafasan. Mungkin pernah dengar istilah ya, ada namanya suara perut, suara pernafasan dada dan sebagainya. Nah, itulah di beberapa hal tersebut yang dilatih untuk bisa mencapai intonasi ataupun juga suara yang kita inginkan. Ya mungkin sudah ada buktinya yang pernah saya sendiri juga alami bahwa suara saya yang sebelumnya bukan seperti ini karena mungkin terbiasa yang sering dilatih seperti itu dengan menggunakan metode yang
sudah pernah saya sampaikan ya di batch sebelumnya, di kelas pertama sebelumnya, terkait dengan hal tersebut, melatih pernafasan untuk bisa suara kita lebih terdengar berpower dan sebagainya. Itu ada hal tersebut yang disampaikan. Suara apa itu? Baik, jadi itu ya Mbak Sri Lestari, ada memang cara ataupun juga metodenya untuk kita bisa melatih intonasi ataupun juga suara kita yang merubah mungkin dari cempreng jadi sedikit tidak cempreng, ataupun juga mungkin bisa lebih enak didengar. Ada metodenya dan itu lebih banyak menggunakan metode pernafasan. Begitu. Dan ya itu benar sekali bahwa apa yang disampaikan tadi, suara yang kita dengarkan itu akan berbeda. Suara kita yang kita dengar sendiri itu memang berbeda dengan yang orang lain dengar, dan sebenarnya suara asli kita itu adalah suara yang didengar oleh orang lain. Begitu mungkin Mbak Sri. Baik, terima kasih Bu Sri Lestari ya. Terima kasih. Siap. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Izin Yang lain? sharing. Wah nih ada yang mau sharing nih Pak Dedi Hartono. Monggo. Baik, ini ya Pak Ono dulu, nanti habis itu Bu Pujiastuti tadi ya sudah resen. Boleh Pak Oke, Dedi oke. dulu. Ya, ini juga ada Kang Oli. Ya, ini sharing saya yang mengikuti batch 1 kemarin ya. Ini terkait dengan pertanyaannya Mbak Sri yang tadi. Ini menarik Mbak Sri. Nanti di sesi 6 kalau nggak salah itu Mbak Trifty itu akan kedengeran suara saya, kawan-kawan? Ya, siap. Oke. Di sesi 6 dengan Mbak Trifty Kurota Aini nanti itu membahas tentang teknik vokal public speaking. Nanti di situ disampaikan tentang unsur-unsur teknik vokal seperti intonasi, kemudian aksentuasi atau logat atau dialek. Kalau saya kan logat Jawanya enggak medok toh, walaupun saya orang Jawa. Itu aksentuasi, kemudian nanti diajarkan juga tentang unsur kecepatan atau tempo ketika bicara. Kapan kita bicara cepat, kapan kita bicaranya lambat. Nanti juga ada tentang artikulasi disampaikan oleh Mbak Trifty di sesi 6, tentang tadi vokal, yaitu kejelasan pengucapannya. Dan terakhir itu infeksi, akan disampaikan nanti mengenai lagu kalimat. Kapan infeksinya naik, penggunaan kalimat air, kapan infeksinya menunjukkan turun atau go down, menunjukkan kalimat itu akan berakhir. Itu nanti akan dijelaskan di sesi 6. Jadi beruntung yang bisa ikut batch 2. Dan saya beruntung ikut batch 1. Ya itu aja sharingnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ono ya. Baik, Bu. Gimana Pak? Satu lagi. Ya, jadi silakan. ada yang menarik dari Coach Hengki waktu itu, manfaatkan, kalau saya tidak salah, manfaatkan dialek atau logat kita malah sebagai suatu daya tarik unik untuk berbicara di public speaking. Ini yang unik bisa dipakai nantinya. Begitu Kakak. Siap. Terima kasih banyak Pak Dedi Hartono. Silakan Bu Pujiastuti. Siap. Ya, suara saya kedengaran. Siap. Iya Ibu. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung dalam kursus gratis, kalau saya bilang ya. Ini luar biasa sekali karena kebetulan Mas Satria saya dari Kalimantan Tengah, jadi sangat akses untuk mendapatkan, jauh juga Bu. Akses untuk mendapatkan hal-hal seperti ini mungkin sangat jarang ya. Kebetulan tadi saya ada teman dari Lampung yang sharing, ada di grup ini juga Mbak Yana dari Humas Poltekkes. Kebetulan kami teman satu kampus dulu, jadi ini sekalian reunian. Yang ingin saya tanyakan, tadi Mas Satria menyebutkan kata-kata yang pertama itu benar-benar kalau dari persepsi saya itu kesannya luar biasa ya. Di situ ada sekian persen berpengaruh terhadap penampilan kita. Tapi yang saya pertanyakan, untuk menyampaikan kata-kata pertama, kondisi kita ini kan gugup nih. Bahkan kadang ini udah ngelihat orang banyak banget di depan kita. Yang mau kita sampaikan apa yang dimaksud dengan kata-kata pertama di sini? Apakah bentuknya ada semacam kayak quotes atau semacam kayak kata mutiara, atau kata-kata pertama yang bakal kita sampaikan tuh apa sih yang benar-benar audien langsung tertarik nih ke kita nih gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi ini kan ada hubungannya juga dengan
suara alat bantu. Kalau saya berpikir suara alat bantu di sini ada mikrofon dan sebagainya. Dan di tempat kami mikrofon ini yang bisa dikatakan bisa membantu kayak yang suara kita pas-pasan menjadi bagus ini agak susah, namanya juga di kampung. Tapi saya agak lumayan kerepotan kalau udah ngomong mikrofonnya enggak jelas, kemudian suaranya pecah, udah saya nggak pede sama sekali, hancur di situ, buyar semuanya. Nah, ketika kita ada pada situasi seperti itu, kita kini kan tamu, artinya kita tidak bisa meminta, saya minta fasilitas ini, itu. Sementara kita ini masih, maaf ngomong, lah kita ini baru belajar, kok udah permintaannya banyak banget nih, minta mikrofon kayak artis saja, kayak. Nah ini seperti apa, kita situasinya udah, aduh mikrofonnya pecah, ngomong kita nggak didengar orang, orangnya banyak. Nah ini mohon tipsnya seperti apa untuk menghadapi hal-hal yang saya pikir ini di luar kontrol ya. Makasih Mas Satria. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji Astuti. Nah ini Pak Ono nih sudah senyum-senyum dari tadi nih mendengar pertanyaan Bu Puji ya kan. Apa yang Ibu Puji tanyakan tuh ya beliau sudah dapatkan materi-materi yang di batch 1 kemarin ya, terutama ini mengenai masalah bagaimana untuk mengawali kata-kata yang baik atau juga membuka yang baik ketika kita akan mulai mungkin presentasi atau juga mengisi training. Nah itu akan diisi oleh Coach Eli itu nanti di kelas. Itu ada bentuk-bentuk pembukaan agar audiens atau juga pendengar itu bisa tertarik kepada kita, memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Ada beberapa teknik ya. Pak Ono mungkin nanti bisa berbagi ya. Tapi ini kemudian pertanyaan yang kedua, Pertanyaan kedua tadi adalah tentang bagaimana ketika menghadapi situasi yang tidak ideal. Nah, sebenarnya ini juga sangat berkaitan juga dengan pertanyaan pertama tadi ya. Ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak ideal, mengisi mungkin di depan kelas ataupun juga mengisi suatu training dan sebagainya, sebenarnya dari kondisi ketidakidealan tersebut bisa menjadi materi untuk Anda sampaikan. Di situ Anda bisa bercerita saja. Ini salah satu teknik untuk membuka ataupun juga membuat audiens tertarik pada kita adalah dengan bercerita. Mungkin dari permasalahan-permasalahan yang Anda alami ketika sebelum Anda mengisi training, itu bisa Anda ceritakan ya dengan seadanya, ya dengan sejujurnya, dengan sebagainya, itu bisa membuat audiens ataupun juga pendengar kita tuh akan bisa tertarik kepada kita loh. Itu adalah salah satu, ini sudah saya sampaikan, salah satu teknik untuk bisa membuka agar audiens itu bisa tertarik pada kita adalah salah satunya dengan bercerita. Ada juga hal yang lain dengan menggunakan kata-kata mutiara juga, atau mungkin dengan gerakan juga bisa, Bu Puji. Gerakan-gerakan, atau mungkin dengan mengajak audiens juga, kayak menyapa selamat pagi, yang mungkin membuat semacam yel-yel ataupun juga ice breaking di awal. Itu juga salah satu bentuk untuk bisa membuat audiens itu tertarik kepada kita, seperti itu. Dari Kalimantan ya Bu Puji ya. Iya, ini ngomong-ngomong soal Kalimantan Tengah, hari ini tampaknya Kalimantan Tengah agak sedikit trending ya di Twitter ya. Mungkin kalau ada yang memperhatikan ataupun juga menyimak berita hari ini, terutama untuk Humas Polda Kalimantan Tengah sih, sedang mendapat sorotan dari netizen di Indonesia. Untuk kasusnya mungkin bisa Anda cari ataupun juga simak sendiri deh, di Google sudah banyak. Apa sih yang menyebabkan Humas Polda Kalimantan Tengah menjadi sorotan netizen hari ini? Baik, itu mungkin Bu Puji sebagai ya mungkin sedikit gambaran aja. Atau ada yang mungkin menambahkan dari Pak Tono tadi sudah senyum-senyum. Baik, mungkin ini Kak, saya menyimpulkan dari sesi kemarin sih. Jadi di hari Senin kemarin kita juga kan ada webinar free juga ya dengan Coach Hengki. Nah ini juga sama dengan pertanyaan dari Bu Puji tadi. Jadi judulnya tuh sangat menarik, memenangkan hati audiens dalam 5 menit pertama. Bahkan kalau disampaikan Coach Hengki kemarin, bahkan 90 detik pertama itu mempengaruhi 2 jam atau 5 jam kita ngisi itu. Ya mungkin Bu Sri juga kemarin sudah ikut ya. Nanti Bu Puji Astuti mohon bisa dicek di YouTube Generasi Juara, sudah kita upload. Jadi kalau dari kelasnya Coach Eli itu ada namanya public speaking hipnotik ya. Jadi bagaimana cara menghipnotis audiens itu di awal-awal kita ngisi gitu. Mungkin itu, yang lain dari alumni yang mau menambahkan dipersilahkan. Ada Unilia, ada Bu Siti Nurubai tadi ya.
Atau yang lain boleh. Pak Tono tuh, yang dari tadi sudah senyum-senyum. Oh, ini masternya ini. Silakan Pak Tono. Kalau disebut master ya betul lah karena saya laki-laki. Kalau punya perempuan Mbak Ter kan biasanya. Karena dia wanita Mbak Ter, yang laki-laki master. Bagus pertanyaannya Bu siapa tadi ya dari Kalimantan Tengah? Puji Astuti. Bu Puji Astuti. Nah, ini menarik Bu, itu saya ngalami sendiri ketika sedang mengajar di kelas gitu ya. Di kelas kebetulan saya Widya Iswara, jadi klien saya konsumen itu para CPNS, Latsar, kemudian di forum umum juga. Itu memang nanti di pelatihan di batch 2 dalam materi itu ada yang di awal-awal itu nanti Coach Hengki menjelaskan tentang pikiran, tentang mindset, bagaimana kita merubah mindset kita bahwa pikiran akan mengaruhi kata-kata akan mempengaruhi perasaan, ada tindakan dan seterusnya. Sehingga nanti ada penjelasan oleh beliau dan oleh Kak Eli kalau tidak salah begitu mengambil perhatian di awal itu seperti apa. Nah, ketika tadi misalnya yang saya alami saya bagi pengalaman ya Bu ya, sharing ya. Ketika sound system tidak mendukung kita, tadi ada yang dari 3V Dr. Mel yang porsi tadi 7% vokal, verbal, 7% itu verbal kata-kata, 38% itu vokal, itu suara, volume intonasi itu suara, yang 55% itu visual, maksudnya visual ini body language, maksudnya body language, 55% itu lebih dominan mempengaruhi audiens. Jadi ketika malah sound systemnya atau alatnya nggak bagus, mainkan body language yang 55% malah porsinya bisa mempengaruhi audiens. Kita turun dari panggung, yang saya lakukan, saya turun ke mendekati audiens, malahan ngobrol dengan audiens, cara menarik mereka kadang-kadang dengan melakukan persamaan gerakan, suruh angkat tangan, siapa angkat tangan hari ini, tangannya diangkat tangan kiri, itu bisa mempengaruhi audiens yang tadinya terganggu dengan sound system yang rusak, bukan rusak ya, yang terganggu begitu. Jadi untuk detail dan lengkapnya ikuti. Ini bukan promosi ya, tapi pengalaman pribadi setelah mengikuti batch 1 kemarin, saya banyak peningkatan banget, bisa langsung dipraktekkan. Contohnya ketika tadi opening, mohon izin suara masih terdengar? Coba lanjut. Lanjut ya. Contohnya nanti ada diajarkan itu oleh salah satu pembicara tentang 9 powerful opening. Jadi 9 cara teknik bagaimana kita membuka pembukaan. Salah satunya adalah story, nanti ada pantun, ada statistik, shocking statistik, ada pujian, ada beberapa hal, ada 9, semuanya ada 9. Ketika saya mempraktikkan 2 saja, yaitu storytelling, karena kita menceritakan pengalaman pribadi, itu bisa mempengaruhi audiens dengan mudah. Begitu Bu Puji. Jadi ikuti terus saja webinar gratisnya ataupun ada kelasnya. Bermanfaat kok. Saya sendiri sudah mengalami bermanfaat. Langsung bisa dipraktekkan. Begitu ceritanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi Hartono. Boleh satu orang lagi untuk bertanya. Nanti kalau memang ada waktu lagi nanti kita coba sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih? Ini Pak Kasrif dari Lampung. Oke, Pak Kasrif. Kemarin di mana Pak Kasrif? Ya. Lampungnya di mana Pak Kasrif? Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah, baik. Silakan Pak Kasrif. Kemarin dipanggilin Pak ini Pak. Iya. Mohon minta tipsnya saja. Ini terus terang saja. Kalau saya ini berbicara di awal-awal tuh suka belibet gitu loh. Mohon tipsnya gimana supaya kita dalam berbicara itu bisa pede dan tanpa belibet itulah. Mohon tips-tipsnya dari Coach. Itu aja lah singkat. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya khususnya bagi saya dan juga teman-teman yang lain. Itu saja Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Kasrif, terima kasih untuk pertanyaannya. Di materi kelas kita nanti juga ada sih. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Dedi Hartono ya tentang bagaimana mengolah teknik vokal, artikulasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk juga untuk kita menghindari
bicara kita belibet ataupun juga kepleset atau ya keseleo lidah dan sebagainya lah. Sering itu. Ya, hal tersebut sebenarnya sering juga pernah saya alami ya, ketika keseleo lidah dan sebagainya. Maksudnya kita mau ngomong ini tapi kok kepleset ke itu dan sebagainya. Itu ada hal-hal yang bisa dilatih sebenarnya dengan teknik olah vokal tadi atau juga artikulasi atau dengan bentuk-bentuk pemanasan sebelum memulai bicara juga ada hal tersebut bisa dilakukan agar tidak belibet ataupun juga kepleset lidah itu tadi ya. Ya salah satu contohnya yang bisa saya sampaikan adalah melatih artikulasi kayak a i u e o gitu. A i u e o itu adalah salah satu bentuk juga melatih artikulasi dan juga mengatasi agar tidak keseleo lidah dan sebagainya, atau dengan teknik seperti ini menggetarkan bibirnya. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk juga sebenarnya. Itu juga melatih agar kita tidak keseleo lidah, atau dengan teknik yang lainnya juga seperti yang tidak keseleo lidah, yaitu a i u e o, atau dengan ya senam wajah. Senam wajah. Ya, senam wajah juga bisa. Mati artikulasi juga itu juga salah satu bagian juga dari senam wajah. A I U E O, A I U E O, A I U E O, itu juga bentuk senam wajah juga sih, sebagai bentuk latihan juga untuk artikulasi. Apalagi ya Pak Dedi atau yang lainnya bisa berbagi lagi? Yang lain mungkin selain Pak Dedi, alumni batch pertama, mengatasi belibet dari Coach Rifty mungkin yang lebih detail kemarin tuh ya. Kalau saya kan memang lebih banyak bicara dari sisi bahasa waktu itu. Monggo, yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Bu Siti Nurubai nih ngelihat tugas akhirnya juga sangat keren. Tugas akhir Pak, izin bertanya Pak. Iya, sebentar. Ada yang tanya tuh, Coach. Coach. Oke, boleh lah. Kak Abi Saifur Rahman dulu ya, mau nanya dulu boleh? Ya, Coach. Silakan. Untuk ngurangin body language itu gimana ya, Coach ya? Ngurangin body language? Ngurangin, kayak gerakan tubuh pas lagi posisi berdiri. Kan kita kadang-kadang ada yang kayak tiba-tiba spontan, tiba-tiba langsung gerakan kayak ke sana, padahal nggak sesuai sama yang kita omongin gerakan tubuhnya. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Abi Saiful Rahman untuk pertanyaannya. Kak Holik, tadi Ibu Siti Nurbaya tadi gimana? Siti Nurubai Kak, nanti salah lagi ngomong. Nurubai. Bu Siti Nurubai mana nih? Siti Nurubai, baik. Saya Kak. Silakan. Kedengar nggak suaranya Kak? Ya, siap. Siap, kedengeran. Kameranya lagi ini nih, error, nggak kelihatan ya. Kalau saya sih untuk mengurangi belibet gitu, biasanya dilambatkan suaranya. Jadi diperjelas artikulasi dari perkataan yang akan kita bicarakan. Jadi sebenarnya belibet itu karena mungkin biasanya kecepatan ngomong ya. Kecepatan, jadi akhirnya kita lambatkan dan jelaskan artikulasi kita bicaranya. Seperti itu, Coach. Kalau saya, seperti itu. Ya, betul. Baik. Terima kasih. Ada lagi Bu Siti Nurubai? Iya, Coach. Udah, mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Nurubai. Jadi masalah tempo ternyata apakah sih kalau menurut Bu Siti Nurubai yang juga salah satu mempengaruhi kita bicara belibet ya. Memang benar sekali tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Dedi Hartono juga ya. Di materi kelas kita juga ada hal-hal yang akan disampaikan oleh coachnya. Kapan kita harus mempercepat tempo bicara, kapan kita harus memperlambat
apa bagian-bagian yang harus menggunakan intonasi tinggi, intonasi rendah, dan sebagainya. Atau Pak Tono mau menambahkan lagi, Pak Ono? Izin lagi ya, sharing aja ya, sharing ya. Sharing dari ikut kelas yang batch 1 yang saya ikuti itu, nanti untuk membicara dengan teratur, tidak belibet, enak ngomong enak, memang saya lihat materi yang diberikan itu sudah apik, bagus begitu. Di awal-awal itu ada tentang perubahan mindset dulu kita, untuk mencegah kita supaya nggak gugup, nggak grogi akan dilakukan teknik-teknik apa yang dilakukan. Seperti salah satu latihannya menggunakan kata-kata cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, disuruh percepat. Itu ada ya, Coach Hengki yang mengatakan, yang membuat ya, latihan seperti itu. Dan masuk di akal juga, disuruh cepat bicaranya, tapi dengan artikulasi yang jelas. Jadi tidak belibet nantinya, ujungnya. Saya belum bisa. Ya, atau bisa kayak ular melingkar-lingkar di atas pagar, muter-muter, ser gitu ya. Iya, seperti itu, artikulasi jelas, semakin cepat ucapannya, dihitung dalam 10 detik kalau nggak salah, dihitungan 1, 2, 3, makin cepat. Nah, tapi sebelum itu teknik ya, yang awal itu tentang mindset dulu. Kemudian nanti ada yang sharing dari pengalaman itu ada menyusun naskah, apa yang akan kita sampaikan, pembukaan, isi, penutup. Pembukaan itu apa, misalnya tadi yang powerful opening, isi itu kerangkanya seperti apa, itu tentang di materi penyusunan naskah atau skrip, apa yang akan disampaikan nanti di situ. Jadi sharingnya bagaimana bisa bicara teratur, belibet, satu mindsetnya dulu diperbaiki, yang kedua dilatih vokal kita tadi, kapan cepat, kapan lambat, apa harus jelas ucapannya atau tidak. Kemudian teknik menyusun naskah skrip, kayak kerangka pikiran kita dalam bentuk naskah, apa yang akan disampaikan. Itu Coach. Nah, itu kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Kak Srip, sama-sama Lampung. Iya. Baik, kembali ke Abi Saiful tadi ya, Kak Awalik ya. Ya, siap. Bagaimana? Langsung. Pertanyaannya. Oh, bagaimana cara pertanyaannya tadi. mengurangi body language? Jadi body language-nya tuh terlalu over. Mengurangi over body language. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Siti Nurbaya ataupun juga Pak Dedi Hartono sebenarnya juga sudah ada yang mencakup juga sih hal itu ya. Jadi yang pertama itu masalah mindset. Ini sebenarnya ada istilah juga apa ya, ketika kita dalam hal berbicara dan mungkin mengisi materi dan sebagainya, kita butuh semacam kayak jeda sejenak, yang dimana di situ itu kita mengatur entah itu baik itu pernapasan ataupun juga strategi kita sebelum untuk bisa melanjutkan penyampaian kita ya. Memang dibutuhkan jeda sih seperti itu ketika kita akan berbicara ataupun juga menjadi mengisi training mengurangi hal-hal tersebut. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Tono tadi ya, bagaimana teknik kita harus kapan kita harus namanya berbicara cepat atau juga kapan kita harus berbicara lambat, yang materi-materi akan disampaikan oleh para coach juga. Di situ sebenarnya akan ada hal yang bisa didapatkan ya. Sebentar izin off dulu ya. Mungkin yang lain bisa sharing dulu yang lain ya. Mohon maaf saya izin sebentar ya. Off sebentar ya. Siap. Boleh sharing? Boleh sharing ikut. Ini menarik. Silakan Pak Ono. Iya, yang banyak kan gerakan gitu ya, banyak gerakan berlebihan. Perlu dipertanyakan dulu seberapa banyak gerakannya sih begitu. Karena malah body language itu nanti di kelasnya Kak Trifty itu menarik sekali. Nanti ada 9 tipe non-verbal communication. Body language salah satunya, nanti ada gesture, body language, eye contact, artifact itu perhiasan perlengkapan yang kita pakai, yang visual. Nah, di body language selama itu mendukung pesan yang kita sampaikan, tidak apa-apa dilakukan gerakan tersebut. Bahkan nanti akan disampaikan tentang gerakan-gerakan khusus ketika menggunakan jempolnya seperti apa, menegaskan sesuatu, tangannya terbuka seperti apa. Nah, jadi Mas siapa tadi yang bertanya ya? Abi Saiful Rahman.
Mas Abi ya, Mas Abi Saiful Rahman ya. Jadi perlu diperjelas dulu seperti apa berlebihannya. Nah, supaya tidak berlebihan itu, tanda kutip ya, saya tidak tahu seperti apa berlebihannya. Kita menyadari apa yang sedang kita sampaikan, kemudian menyadari dengan gerakan kita. Biasanya untuk menyadarinya itu dengan memperlambat ucapan kita, sambil ngomong, sambil bergerak itu, oh, saya sedang berkata ini, gerakan saya ini mendukung nggak ya apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan, pesan sampaikan. Itu Mas Abi. Ya, Pak. Nanti ada materi khusus body language itu ada 9 nonverbal. Saya juga baru tahu ketika mengikuti batch 1 kemarin. Jadi itu bisa dilatih. Oke, Siap. siap, Terima siap. kasih, Pak. Sama-sama. Kalau mungkin nunggu Kak Satria ya. Kalau dari saya pribadi ya, dengan apa namanya ketika ngisi juga kadang memang seperti itu Kak Abi ya. Jadi kita tuh nggak sadar ketika kita ngisi kemana-mana gitu. Gerakannya sampai kemana-mana. Biasanya itu memang itu yang pertama kita gugup. Biasanya kayak gitu tuh. Gugup itu udah nggak apa namanya pokoknya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan awal. Itu sih Tidak biasanya terkontrol gugup. ya? Yang kedua iya Bu, nggak Iya, terkontrol. iya. Jadi kalau kata guru saya itu selalu disampaikan gitu ya, kita naik panggung tanpa persiapan itu turun panggung dengan cacian. Jadi serius nih. Jadi guru saya selalu bilang seperti itu. Kalau kita naik panggung atau diminta untuk ngisi di depan umum atau di depan kelas, terus kita nggak ada persiapan, ya wajar kemana-mana arahnya gitu. Dan makanya di sesi awal di kelas kita di Juara Public Speaking itu bicara tentang pondasi bersama dengan Coach Hengki gitu. Yang kedua terkait dengan mindset dan juga kalau sama Kak Eli itu lebih ke bagaimana menghipnotik ya. Bahasanya menghipnotik, bahkan kita diajari untuk self hipnotik gitu. Jadi menghipnotis diri sendiri untuk menjadi pribadi yang memang selalu berani dan juga bisa terkontrol dirinya gitu. Ya, Kak Satria sudah masuk lagi, dipersilahkan. Ya, mohon maaf ya ada sedikit distract kayak tadi. Tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Didi Hartono ya. Jadi ya memang seperti itulah apa yang disampaikan oleh Pak Didi Hartono tadi ya, Mas Abi Saiful Rahman, salah satu cara untuk bisa mengurangi body language yang berlebihan. Memang ada saatnya kita perlu menyadari hal tersebut, dan ketika kita sadar bahwa hal tersebut ternyata berlebihan, yaitu jeda yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatur kembali dengan memperbaiki lagi mindset kita, memperbaiki lagi, atau mungkin bisa malah bisa dibuat gimmick ya, bahasanya mungkin gimmick seperti itu. Body language yang kita miliki berlebihan tersebut ternyata bisa menjadi suatu materi ataupun juga gimmick untuk semakin menambah ketertarikan audiens agar bisa lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan pada saat itu. Begitu. Jadi artinya mempunyai body language yang berlebihan itu bukan menjadi suatu kekurangan, tapi bisa menjadi suatu kelebihan ya. Yang apabila kita bisa tahu cara mengaturnya dan juga cara membawakannya. Dan lagi-lagi itu kembali kepada masalah mindset. Jadi di awal seperti tadi yang sudah sering disinggung di sini, materi-materi yang akan kita dapatkan di kelas ini memang sudah disusun sedemikian rupa dari awal bagaimana kita bisa membangun dulu mindset, kemudian teknik-tekniknya dari masalah pembukaan, kemudian isi, penutup, dan juga masalah vokal dan sebagainya yang akan didapatkan pada kelas public speaking oleh Akira Training ini. Begitu Mas Abi. Ya, terima kasih Coach. Oke. Ada tambahan boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Tadi teringat dengan ini dan sampai kelihatan ini foto Mas Abinya nih, polisi ya Mas? Lautan, pelayaran. Bukan, pelayaran. bukan Bu, pelayaran. Kebetulan bukan. tadi habis Zoom, tadi langsung nge-Zoom public speaking ini. Iya, dengan ngelihat foto yang masih pakai seragam tadi, jadi keingetan Coach Hengki bilang kalau misalnya kita gugup ketika di panggung, itu tipsnya salah satunya itu sebelum masuk ke panggung tuh Mas, itu bisa loncat-loncat dulu gitu, bisa lari-lari kecil gitu, biar tersalurkan energinya gitu, dan biar semangatnya sudah ada di awal sampai ketika masuk panggung itu aura kesemangatannya itu bisa tertular ke audien gitu Mas. Gitu. Jadi gugup tadi kelebihan geraknya itu gitu, itu sudah tersalurkan dari awal gitu Mas. Gitu. Ya, terima kasih.
Mantap. Baik, terima kasih. Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan di chat ya, Kak Holik ya. Ada dari Septiawan MZ yang bagaimana cara menghilangkan gugup ketika berbicara depan orang banyak. Nah, itu tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Siti Nurubai, ataupun juga Pak Didi Hartono. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Abi Saiful Rahman. Baik, Kak Holik, gimana? Siap. Mungkin sebelum ini Kak ya, sebelum kita selesai, saya mau izin share screen sebentar terkait dengan event. Barangkali bisa menjawab ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya mau izin share screen. Jadi kita ada kelas juara public speaking school ya. Kemarin sudah berjalan yang batch pertama. Alhamdulillah ada sekitar 50 orang lebih ikut kelas kita. Dan ini sebenarnya bukan terkait dengan investasinya, tapi bagaimana outcome program itu sendiri. Tujuan program ini sangat menarik gitu. Yang pertama adalah bagaimana cara kita itu bisa speak up gitu. Kalau disampaikan oleh Coach Hengki kemarin, bedanya antara speak up dengan talk gitu ya. Ngomong doang atau cuman maksudnya ngomong doang atau ngomongnya itu mengubah gitu. Jadi ketika kita berbicara itu memiliki kepercayaan diri gitu. Yang kedua, bagaimana kita berbicaranya itu lancar. Ya kayak Kak Satria tadi ya. Bagaimana ngomong enak dan enak ngomong itu gimana. Nah, itu juga akan dijelaskan di kelas kita dan bahkan akan lebih banyak saya sampai lupa. Trainingnya gitu. Secara langsung, belajar secara langsung. Yang ketiga, bagaimana ketika kita ngomong itu bergestur gitu ya. Bahkan kalau disampaikan oleh Coach Hengki, bagaimana ketika kita belajarnya misalnya di kelas offline, itu kan enak ya, semuanya bisa dilihat. Tapi kalau di sisi online gitu kayak yang disampaikan oleh Kak Trifty itu, dari segi wajahnya itu bagaimana bahkan sampai kalau ibu-ibu ya, hijabnya itu diperhatikan betul-betul, warna hijabnya. Maka hal itu juga menarik ya, bahkan intonasinya tadi disampaikan oleh Kak Satria. Dan yang keempat itu bagaimana kita bisa menyusun skrip. Ya ini kan lebih ke jurnalis tadi ya, ini Kak Muhammad Satria banget lah kalau menyusun skrip gitu. Dan juga bagaimana kita mempersiapkan perform kita itu secara sempurna. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sebuah konten gitu. Jadi tugas akhirnya itu membuat konten. Jadi secara tidak langsung ketika kita selesai di kelas ini, kita tuh sudah benar-benar memiliki skill yang memang diperlukan sebagai seorang public speaker. Nah, di sini ada para speakernya, pada mentornya. Di sini ada Kak Trifty Kurota. Nah, beliau ini seorang profesional public speaker dan juga beliau sebagai seorang TV presenter. Ya barangkali Bapak Ibu dan kakak-kakak sini sering melihat beliau ngisi menjadi seorang presenter di TVRI, di TV One, terus di Metro TV itu juga sering. Beliau juga seorang former jurnalis dan hebatnya juga beliau sebagai World Hijab Ambassador ya. Jadi beliau ini perempuan bahasanya ya, World Hijab Ambassador. Jadi yang menjadi ikonik lah, ikonik hijab di dunia gitu ya. Dan Duta Hijab Dunia. Duta Hijab Dunia. Saya agak-agak gimana gitu Kak kalau ngomong hijab. Dan juga beliau ini seorang dosen ya, seorang dosen public speaker juga di Bogor. Saya lupa kampusnya, tapi beliau juga sebagai seorang dosen public speaking. Nah, yang kedua ada Coach Hengki Yuliansah. Nah, ini juga teman-teman lagi yang punya Akira lah ya. Jadi beliau juga seorang seorang public speaker yang sudah 11 tahun berada di dunia training. Beliau juga memiliki certified NLP trainer dari NFLP Florida USA dan juga beliau sebagai master geek coach ya, grounded business coaching maksudnya. Dan beliau ini yang berbicara tentang mindset. Jadi di awal dan di akhir beliau yang isi gitu. Bagaimana pola pikir kita diubah, bagaimana cara kita ngomong itu nggak hanya sekedar ngomong gitu. Yang ketiga ada Kak Satria ya. Ini pemateri kita, narasumber kita pada malam hari ini sudah Bapak Ibu dan kakak-kakak lihat semua bagaimana ngomong enak itu dan enak ngomong itu seperti apa gitu. Dan juga beliau sudah pernah 15 tahun ya memiliki experience dan juga beliau sebagai seorang profesional MC. Dan yang terakhir kakak dan Bapak Ibu semua ada Kak Eli Supriyadi. Nah ini beliau juga seorang profesional trainer, beliau hipnoterapis. Jadi di sesi 2 dan 3 itu kita belajar bersama Kak Eli dan ini sangat-sangat menarik gitu ya.
bagaimana kita tuh ngomong tapi nggak kerasa gitu. Bahwasanya omongan kita tuh mengubah banyak orang. Jadi kayak menghipnotik orang gitu. Nah, dan juga beliau seorang mentor public speaking. Nah, mungkin itu Bapak, Ibu, dan Kakak semua. Dan untuk yang daftar hari ini, jadi untuk special offer buat hari ini, yang daftar itu akan dapat bonus audio hipnoterapis dari Akira Training Coaching Center. Jadi dengan investasi yang segini ya, ini saya bilang bukan bayar tapi investasi, sangat-sangat murah karena biasanya di kelas Akira untuk public speaking itu harganya 2,5 sampai 3 juta. Maka ini adalah kesempatan buat kita semua untuk sama-sama belajar karena ini adalah support dari Akira Training Coaching Center untuk meningkatkan skill dan kemampuan baik dari guru, dari ASN atau dari mahasiswa atau bahkan buat ibu rumah tangga itu juga penting. Bagaimana komunikasi efektif dengan suami atau dengan anak-anaknya. Mungkin itu saya izin tutup kembali. Nanti bila ada yang mau tanya-tanya atau sharing terkait dengan kelas kita, boleh banget di grup atau PC dengan Kak Caca atau juga dengan saya ya, Kak Nurholik di room grup WA grup ya. Mungkin cukup Kak Muhammad Satria, boleh di closing pada malam hari ini. Iya, sebenarnya saya merindukan sih kelas-kelas mengisi training seperti ini. Saya sebenarnya sama Coach Hengki sudah pernah sudah bukan pernah bergabung ya, tapi saya sama Coach Hengki itu ya dulu ya waktu zaman-zaman Coach Hengki baru memulai dunia training juga, saya juga bagian dari tim Coach Hengki sebenarnya. Kita dulu waktu itu mainnya sebenarnya lebih ke dunia hipnoterapi. Wah, dulu kan hipnoterapi itu menjadi hal yang cukup booming ya. Sekarang sudah mulai berkurang, tapi sebenarnya dari hipnoterapi ini banyak ya hal yang kami dapatkan pada saat itu, dan ternyata ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat itu juga luar biasa yang ternyata masih bisa bermanfaat hingga saat ini gitu kan ya. Nah, tadi saya mau apa ya, saya sampai lupa. Iya. Nah, ini terkait dengan kelas yang akan dibuka kembali di batch kedua ini, banyak hal yang mungkin akan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Kholi sendiri ya, hal-hal yang akan Anda dapatkan, yang akan kita lakukan dan sebagainya. Sebenarnya saya rindu sebenarnya mengisi kelas itu secara offline ya, tapi memang kondisi pada saat ini seperti ini, jadi membuat kita tidak bisa langsung bertemu langsung. Feel-nya akan berbeda sebenarnya ketika kita bertemu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, komunikasi efektif. Kalau kita secara via Zoom ini kan ya mungkin secara visual memang terlihat ya, tapi kalau kita bertemu secara langsung, itu komunikasi efektif itu akan benar-benar lebih terasa dan sebenarnya akan lebih seru ya. Tapi entah kapan kita bisa membuka kelas secara offline, kita bisa bertemu langsung, praktek langsung pada saat itu seperti apa sih bentuknya, gestur, kemudian juga kata-kata, mungkin kita akan buat game ice breaking dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kelas virtual yang kita jalani saat ini juga tidak mengurangi hal tersebut lah, hal-hal keseruan-keseruan yang mungkin bisa didapatkan secara offline. Tapi yang penting adalah ilmu-ilmunya terlebih dahulu yang bisa Anda dapatkan. Kita sama-sama berbagi, sama-sama sharing nantinya di situ terkait dengan masalah public speaking atau juga hal-hal yang terkait dengan materinya. Begitu. Kak Holik. Baik, terima kasih Kak Satria, Kak Muhammad Satria pada malam hari ini sudah menjadi narasumber dan juga fasilitator ya bagi kita ya, karena kita sesinya lebih banyak diskusi. Dan by the way, mungkin ini sedikit informasi buat alumni public speaking school. Jadi kita insya Allah setiap bulan akan ada gathering. Itu kalau untuk sementara ini bisa ini ya, masih online. Tapi insya Allah di akhir-akhir tahun kita sudah mulai offline dan juga sudah ada kelas offline-nya di Akira. Nanti ditunggu saja informasi-informasi terkait dengan kelas offline-nya. Mungkin Pak Ono ini kayaknya ada energi yang berbeda ketika ngeliat mengatakan offline gitu ya. So, mungkin kelas kita hari ini dicukupkan. Untuk selanjutnya, saya izin untuk bisa melihat Bapak Ibu semua karena kita coba pengen foto bareng. Ini spesial ya.
Mohon Bapak Ibu dihidupkan videonya. Kita akan foto bareng. Ya bagi yang bisa ya, kalau yang nggak bisa atau mungkin lagi di perjalanan atau mungkin sinyalnya agak susah, itu nggak apa-apa di off-kan juga. Boleh dihidupkan. Ada Onilia ini ya, ada Onilia nih, diam-diam aja Onilia ini. Ada Kak Maulia, ada Kak Hana, Kak Nitya, Gresiana, ada Bu Wahyu, ada Kak Ika. Baik, saya izin untuk men-screenshot. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, siap Kak Taufik Kendari. Lagi? 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Kak Satria dan juga Bapak Ibu semua dan kakak-kakak dan tadi ya yang paling jauh dari NTT, ada juga dari Bu Jasuti dari Kalimantan. Salam dari kami dari Pulau Sumatera, dari Lampung, dan semoga ini bukan hanya awal tapi ini adalah awalan kita untuk selalu bersilaturahim dan juga menjaga kekeluargaan kita. Dan untuk besok insya Allah akan kita share recordnya. Silahkan nanti bisa dicek di YouTube Akira di Generasi Juara ya. Nanti akan kita share di room itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita dengan melafazkan nafas Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kakak Nurholik dan Siapa Kakak Satria. Ya, tetap Terima kasih, sampai berjumpa di kelas dan mudah-mudahan kita bisa bertemu offline ya di Amin. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu karena kesehatan itu modal awal kita untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur.